Shalom, selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Beberapa warta hari ini yang perlu mendapat perhatian kita bersama adalah: 1. Pelayanan kebaktian. Kebaktian umum online hari ini, Minggu tanggal 5 April 2020, akan dilayani oleh Saudari Anita Karolin. Majelis Jemaat beserta seluruh jemaat GKI Kediri menyampaikan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. 2. Informasi terkait kebaktian online. Karena perkembangan keadaan terkini, maka kebaktian online akan berlangsung sampai dengan tanggal 30 April 2020. Sehingga dengan demikian, maka kebaktian Jumat Agung dan Minggu Paskah juga akan dilakukan secara online. Perjamuan kudus yang biasanya dilaksanakan pada kebaktian Jumat Agung ditunda sampai kebaktian di gereja sudah bisa dilaksanakan kembali. Persembahan selama kebaktian online, jemaat tetap dapat memberikan persembahan baik persembahan minggu, khusus, atau bulanan dengan cara: 1. Transfer bank BCA atas nama Gereja Kristen Indonesia dengan memberi keterangan jenis persembahannya. Nomor rekening bisa dilihat di e-warta. 2. Bisa dimasukkan kotak persembahan yang ada di dalam gereja. 3. Bisa diserahkan kepada MJP wilayah masing-masing. Apabila jemaat ingin mengetahui informasi persembahan, bisa menghubungi kantor sekretariat gereja. Informasi seluruh persembahan selama kebaktian online akan dimuat dalam warta cetak pada saat kebaktian di gereja sudah bisa dilaksanakan kembali. Yang ketiga, penundaan acara retreat. Karena kondisi pandemi COVID-19, maka Majelis Jemaat memutuskan menunda acara retreat bersama GKI Kediri yang telah terjadwal tanggal 1 sampai dengan 2 Mei 2020 menjadi tanggal 29 sampai dengan 30 Oktober 2020. Untuk itu kepada panitia dan seluruh peserta retreat mohon pengertian dan maklum adanya. Yang keempat, program diakonia. Melihat keadaan perekonomian saat ini, ada beberapa saudara kita yang perlu mendapat perhatian untuk dibantu. Maka Majelis Jemaat berjejaring dengan Komisi Kespel akan mengadakan program diakonia GKI Kediri, yaitu memberi bantuan berupa sembako. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk ikut serta berpartisipasi, bisa memberikan persembahan dalam bentuk uang ataupun bentuk barang. Untuk daftar barang bantuan kita bisa melihat melalui e-warta. Yang kelima adalah berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Nyonya Janda Han Ting Jiang Go Jinyo atau Agustina Gunawan dari wilayah Galatia. Telah dilaksanakan ibadah tutup peti pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 pukul 11 siang yang dilayani oleh Bapak Penatua Mario Gunawan. Dan ibadah pemberangkatan dan kremasi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 juga telah dilayani oleh Bapak Penatua Mario Gunawan. Majelis Jemaat beserta seluruh jemaat GKI Kediri menyampaikan turut berduka cita, kiranya Tuhan Yesus yang akan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian Bapak Ibu, warta yang perlu kami sampaikan. Kami beri waktu Bapak Ibu untuk mengambil saat teduh.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita memasuki Minggu Palmarum. Bersama-sama kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dieluk-elukan oleh orang banyak. Perayaan ini ditujukan untuk memperingati sengsara Kristus. Yesus naik ke atas keledai dan berjalan menuju Yerusalem. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan, menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang berjalan di depan dan di belakangnya. Mari kita ikut menyambutnya. Serukanlah, Hosana, Hosana. Kita pujikan NKB 74 ayat 1-3. Hosana. Ibadah pada pagi hari ini berlangsung karena Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hosana, Hosana, Hosana.
Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Dan besertamu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Saya rindu bahwa kita semua tetap dalam kondisi yang sehat dan kita masih semangat di dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Ibu Bapak, hari ini adalah Minggu Palmarum. Kita mengingat perarakan Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem seperti seorang raja yang disambut oleh rakyatnya dengan syukur dan juga sukacita. Padahal perarakan ini adalah perarakan menuju jalan derita sengsara Golgota. Yesus masuk ke kota Yerusalem sebagai raja damai yang akan disalibkan, mati dan dibangkitkan untuk menyelamatkan dunia. Terpujilah Tuhan. Marilah kita menyambut kedatangannya kembali dengan penuh pengharapan dan syukur. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud. Utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Kaum Israel dahulu menghias jalanmu, pun kami mengeluhkan nama-Mu yang kudus. Mari kita bersama berdoa mengakui segala dosa kita. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kecongkakan dan keegoisan kami kerap membuat kami tidak mampu berkiblat kepadamu. Saat Engkau memanggil, kami tidak menjawab. Saat Engkau memberi perintah, kami tidak menuruti. Saat Engkau memberkati, kami lupa berterima kasih. Namun Engkau menerima kami apa adanya, sebaliknya kami sering menolak sesama. Engkau mengampuni kami, namun kami sering mendendam. Engkau mengasihi kami dengan tulus, namun kasih kami pada sesama kadang semu dan bersyarat. Engkau mempedulikan mereka yang tersisi, yang miskin dan lapar. Namun kami sering merendahkan mereka. Engkau berjuang bagi mereka, tetapi kami berjuang hanya untuk diri kami sendiri. Maka saat ini ya Tuhan, kami memohon pengampunan dan pengasihan dari-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita menyanyikan Walau Dosamu Merah. Walau dosamu merah akan putih dan bersih, walau dosamu
dengar suara menghimbau, hai kembali padaku. Dengar suara menghimbau, hai kembali padaku. Sangat besar kasih sayangnya, agung dan ajaib. Dengar suara menghimbau, dengar suara menghimbau, hai kembali padaku, hai kembali padaku. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan kita sungguh pengasih dan panjang sabar. Ia tidak menghukum anaknya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi ia memanggilnya untuk bertobat. Firman-Nya berbunyi, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Yesaya 42 ayat 3 dan 4. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Salib Kristus adalah tanda pengasihan yang diberikan Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Marilah bersama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita menyanyikan menjulang nyata atas bukit kala. Menjulang nyata atas bukit kala, terang bendera salibmu
Mari kita bersama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kalau kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami ya Tuhan. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, karena kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Sapalah setiap hati kami ya Tuhan, agar kami juga mau ditegur dan diisi oleh firman-Mu yang hidup. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan Injil Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-11. Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-11 berbunyi demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Memiliki persepsi Yesus. Bapak Ibu, berbicara soal persepsi, tentunya kita harus menyamakan apa yang ada di dalam pikiran kita, bayangan kita, ataupun penilaian kita terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar kita, Bapak Ibu, yang bisa muncul karena persepsi itu sendiri. Karena persepsi itu mempunyai makna sebuah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi itu menjadi sebuah pemahaman atau gambaran yang bisa kita terima dari lingkungan sekitar kita, Bapak Ibu. Sebagai contoh, saya ingin menunjukkan sebuah gambar kepada Ibu Bapak untuk kita bisa mengamati bersama. Menurut ahli psikologi, gambar ini mau menggambarkan sebagaimana mental kita, bagaimana cara mental kita bekerja saat kita menghadapi tekanan. Apalagi kalau kita sekarang tahu saat ini dunia sedang menghadapi tekanan akibat virus COVID-19. Objek yang kita lihat pertama kali ini bisa mewakili kondisi kita, kondisi hati kita saat ini. Dan tentunya ini nggak ada yang salah, tidak ada yang benar, karena ini menyangkut bagaimana persepsi kita di dalam menangkap sebuah objek. Kalau kita melihat gambar yang pertama adalah apel, maka mental kita termasuk orang yang kuat dalam menghadapi tekanan.
Banyak orang pada umumnya akan stres, tetapi Anda akan menikmatinya karena itu bagian dari pembelajaran hidup. Hal ini karena Anda memiliki rasa percaya diri yang tinggi, mudah beradaptasi, dan mampu bertahan dalam pencobaan. Di samping itu Anda juga optimis di dalam menghadapi hari esok dan tiap ada masalah selalu percaya bisa melaluinya dengan baik. Kalau gambar yang lain yang dilihat wanita, yaitu mental Anda akan cukup kuat dalam menghadapi suatu tekanan. Karena hidup adalah sebuah tantangan, maka Anda adalah tipikal orang yang memacu adrenalin. Saat terpuruk selalu punya cara untuk bangkit. Ini tipe-tipe orang yang nekat dan cepat berubah. Lalu objek yang lain yaitu kalau kita melihat gambar orang, tipenya sensitif. Dari luar orang akan menganggap kuat, tegar, dan pandai menyembunyikan masalah. Selalu tersenyum dan tertawa di luar. Namun sebenarnya sangat kesepian karena orang tipe ini memiliki sisi emosional yang hanya bisa dipahaminya dengan sendirinya, tapi mereka orang yang dikaruniai kelembutan hati dan peka terhadap sekitarnya. Dan objek yang terakhir yaitu gumpalan awan berbentuk kepala. Nah, tipikal orang yang ini orang yang lembut di luar namun kuat di dalam. Dari luar terkadang nampak emosional, tapi sebenarnya sosok yang tangguh, punya tekad kuat, tidak suka meladeni hal yang tidak penting. Baginya yang utama adalah mengurusi hidup sendiri. Dengan demikian persepsi kalau kita boleh gambarkan, yaitu suatu proses internal seseorang dalam memberikan interpretasi berdasarkan informasi yang diterima inderanya dari lingkungan sekitarnya. Lalu bagaimana kaitannya dengan perikop yang baru saja kita baca mengenai Yesus yang memerlukan keledai betina untuk dikendarainya memasuki Yerusalem. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini sebuah pelajaran dan peristiwa yang menarik dan sangat menggetarkan. Karena Yesus masuk hanya dengan seekor keledai. Pada umumnya seorang raja itu akan menunggang seekor kuda yang gagah perkasa dan membawa pedang jika akan pergi ke suatu tempat. Tempat kunjungan sang raja juga akan dipersiapkan dengan baik untuk menyambut kedatangannya. Orang banyak akan membuka jubahnya dan menghamparkannya di jalan-jalan beserta dengan daun palma. Semuanya ini sebagai gambaran bahwa seorang raja dunia memiliki kekuasaan, kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan yang luar biasa. Tapi nyatanya waktu itu Yesus sang raja di atas segala raja yang diimani sebagai Mesias masuk ke kota Yerusalem hanya menunggang seekor anak keledai yang muda. Dia tidak membawa pedang dan pasukan. Yesus tidak memerintah dengan tangan besi untuk menguasai dan menaklukkan orang lain. Mengapa kalau kita berpikir mengapa Yesus datang dengan cara demikian? Apakah Yesus terlalu miskin untuk memiliki kuda dan terlalu hina untuk disambut? Apakah tujuan Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai? Menggenapi nubuat tentang dirinya sebagai Mesias yang akan datang di dalam Zakaria 9 ayat 9, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Bila Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan menunggangi seekor kuda perkasa, maka nubuatan yang tertulis di Zakaria tidak akan tergenapi. Bila menggunakan seekor kuda, maka Yesus akan menjadi sama dengan raja dunia yang tidak memiliki kelemah lembutan, tapi yang ada adalah kekerasan. Memang keledai seringkali diidentikan sebagai binatang yang bodoh dan terdesak oleh kuda sebagai binatang perang. Namun keledai adalah binatang yang sangat dihargai, khususnya di daerah perbukitan atau gunung, karena kehati-hatiannya dan tidak mudah dikejutkan. Keledai dipakai untuk melukiskan ciri khas raja damai. Dengan mengendarai seekor keledai betina, Yesus sedang mempersepsikan dirinya secara dramatis simbolik untuk memberikan dan memunculkan persepsi baru atas pengharapan orang-orang Yahudi tentang Mesias. Namun Yesus yang diurapi tidak sedang melakukan pencitraan ketika menunggang keledai betina. Bisa dikatakan Ibu Bapak,
Zaman ini itu adalah zaman pencitraan ya. Sebab yang terpenting dari seorang tokoh bukan lagi apa yang sebenarnya dia kerjakan, tetapi bagaimana persepsi orang lain tentang apa yang sedang dia kerjakan. Seseorang bisa sejatinya adalah orang yang jahat, tegaan, dan kejam. Tapi kalau ia berhasil membangun persepsi bahwa dirinya orang yang dermawan, dia akan melakukan sesuatu yang baik, memberikan makanan, memberikan materi, dan semuanya agar terlihat, terkesan dia orang yang dermawan. Biarpun semua kebaikannya itu formalitas belaka, tetapi efeknya itu menutupi segala kejahatan yang ada di dalam dirinya. Maka kalau kita berefleksi, ada tokoh yang tidak butuh pencitraan karena semua tindakannya menyatakan integritasnya, maka tokoh itu adalah Yesus Kristus Sang Mesias yang tidak sedang melakukan pencitraan di dalam tindakan dan kehidupannya. Kalau kita pikir karena apa yang dilakukan oleh Yesus secara dramatis simbolik adalah hal yang biasa yang dilakukan oleh Nabi ketika diperhadapkan pada ketidakmengertian umat, sehingga kalimat itu saja tidak cukup dan harus disampaikan dengan sebuah tindakan dramatis simbolik yang pasti dapat dilihat dan dimengerti. Inilah yang dilakukan oleh Yesus Kristus kita. Dengan mengendarai seekor keledai betina, maka Yesus sedang mempersepsikan dirinya sebagai Mesias, Raja Penyelamat, Raja Damai yang lemah lembut, yang datang bukan dengan kekuasaan dan kejayaan, tetapi justru datang dengan kerendahan hati dan dalam damai untuk memberi dan menghadirkan kehidupan dan menghidupi kehidupan tanpa kekerasan. Persepsi inilah yang direncanakan Yesus ketika Yesus berkata memerlukan seekor keledai betina kepada para muridnya. Dan persepsi yang dibangun oleh Yesus Kristus cukup berhasil. Ia adalah raja yang lemah lembut dan rendah hati. Misinya menjadi raja bukan untuk kepentingannya. Ia adalah utusan Allah dan bekerja atas nama Allah. Namun seringkali dan juga kita jumpai bahwa persepsi orang Yahudi ini salah kaprah. Gelar Mesias yang datang untuk menyelamatkan mereka dikira Mesias politik yang akan membebaskan mereka dari penjajahan orang Romawi. Bagi para pemimpin atau tokoh agama, kehadiran dan keberadaan Yesus dipahami sebagai ancaman yang akan membahayakan reputasi mereka, sehingga mereka mempunyai niatan untuk membunuh Yesus. Teriakan dan juga seruan, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Seruan ini hendak menunjukkan bahwa harapan dan keyakinan yang besar sedang dipegang dan datangnya sang pembebas itu diyakini oleh orang-orang Yahudi. Nah Bapak Ibu, dalam minggu Palmarum ataupun minggu kesengsaraan Tuhan Yesus ini pun kita juga menantikan harapan bahwa peristiwa yang terjadi di dunia ini segera usai. Kita tahu tak sedikit pedagang yang jualan agar bisa makan hari itu mulai marah. Marah karena frustasi, pembatasan fisik membuat hidup semakin susah. Kita yang bekerja di sektor swasta pun juga mulai khawatir karena pemotongan gaji akibat dampak dari peristiwa ini. Kita berharap sama seperti umat Israel yang juga akan lepas dari penjajahan bangsa Romawi. Yang kita tahu Yesus datang ke dunia ini bukan seperti superhero yang akan selalu terlihat gagah perkasa, kuat, dan pasti selalu menang menghadapi musuh-musuhnya. Namun dari kisah ini kita belajar bahwa Yesus yang kita percayai dan imani justru menempuh jalan derita sengsara. Ia mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Justru dari kematian itulah Yesus bangkit dan membawa kemenangan sejati buat kita semua. Inilah suatu kemenangan yang direncanakan Allah untuk kita manusia yang celah dan tidak layak. Bapak Ibu Saudara, ini minggu yang ketiga kita mengalami dampak COVID-19 yang membuat kita harus beribadah di rumah. Dan hari ini kita merayakan Minggu Palmarum, ini berarti minggu depan kita akan merayakan Paskah. Tentu kita berharap dapat merayakan Paskah bersama di gereja. Namun faktanya
keadaan tidak bertambah baik, justru bertambah buruk. Maka pesan dari saya, belajar dari kisah Minggu Palmarum ini. Jika Yesus harus menempuh jalan derita sengsara untuk memberikan kemenangan sejati kepada semua orang yang percaya kepadanya, maka hayatilah bahwa inilah jalan derita sengsara yang mesti kita tempuh untuk semakin menghayati kasih Allah begitu besar dalam kehidupan kita. Sekaligus kita melihat bahwa peristiwa ini sebagai bagian dari rencana dan kehendak Allah yang harus kita yakini pasti mendatangkan kebaikan dan berkat untuk kita semua. Pada kasih setia Tuhan kita mempercayakan hidup kita. Dan kalau saat ini gereja ribuan bahkan ratusan ribu tutup, tapi kita meyakini bahwa mesbah-mesbah keluarga sedang dibuka. Mesbah keluarga yang ada di dalam rumah kita untuk kita bisa bersama-sama berdoa, berjaga-jaga dan tetap taat di dalam kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja di segala masa dan tempat, kita ikrarkan mengakukan iman rasul kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari bersama kita bersatu di dalam doa syafaat. Ya Allah Bapa yang baik, sungguh saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan masih melindungi dan menyayangi kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami tetap dan terus berdoa ya Tuhan, memohon belas kasihan dan ampunan Tuhan di dalam hidup kami ini ya Tuhan. Ketika kami menyadari bahwa diri kami kecil ya Tuhan, karena peristiwa yang terjadi di dalam dunia kami ini ya Tuhan, kami sungguh tidak bisa membayangkan esok apa yang akan terjadi, namun kami tetap percaya dan berharap bahwa Tuhan yang akan memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap kami yang sedang mengalami patah semangat, kami yang mengalami kelemahan tubuh, kami yang juga mengkhawatirkan akan segala pekerjaan kami untuk beberapa bulan ke depan, kami memohon ya Tuhan, biarlah kami juga boleh tetap tenang dan di dalam masa-masa sulit ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak diam, namun Tuhan akan bertindak atas kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, sadarkan kami untuk kami juga sebagai rakyat, kami bisa mengambil bagian kami dengan tindakan kami yang sungguh-sungguh untuk kami boleh tetap di rumah ya Tuhan. Dan biarlah kami ya Tuhan juga bisa membangun relasi bersama Tuhan dan juga sesama kami bersama dengan keluarga kami ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah sekiranya apa yang kami pikirkan, apa yang kami khawatirkan ya Tuhan, biarlah kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segenap pemerintahan yang ada ya Tuhan, untuk Bapak Jokowi dan juga para bawahannya ya Tuhan, biarlah Tuhan juga boleh menolong ya Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan ini, pasti banyak pemikiran dan juga banyak keputusan yang harus diambil ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, berikan hikmat bagi para pemerintahan, supaya para pemimpin yang Tuhan percayakan pada mereka, mereka boleh mengambil dan mengembannya dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Berkati untuk setiap anak-anak-Mu, di dalam mereka juga memikirkan segala kejadian dan peristiwa ini ya Tuhan, mereka bisa bersama-sama bersatu
untuk menyumbangkan hal-hal yang bisa mereka berikan untuk rakyat-rakyat yang membutuhkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga terus menyerahkan pada setiap jemaat kami ya Tuhan. Berikanlah kesehatan, berikanlah sukacita di dalam Tuhan, berikanlah pengharapan bahwa ini pun ya Tuhan juga akan berlalu ya Tuhan. Biarlah anak-Mu terus bertumbuh di dalam imannya ya Tuhan, sehingga anak-Mu tidak putus asa di dalam menghadapi persoalan ini, tapi biarlah anak-Mu juga boleh mengalami suatu perjumpaan iman bersama dengan Tuhan, semakin lebih intim dan kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, karena kami menyerahkan segala doa kami ini di dalam satu nama yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Marilah kita nyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan. Firman yang mendasari persembahan terambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-31 ayat 12a yang berbunyi demikian. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Sambil persembahan diedarkan, kita akan pujikan dari PKJ 146. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak Ibu, mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat, rahmat yang terus Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah sendiri Kau yang menyucikan, Kau yang menguduskan persembahan kami ini ya Tuhan, dan melayakkan untuk peliburan kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan dengan setiap pekerjaan kami, dengan segala permasalahan kami, biarlah semuanya kami serahkan kepada Engkau ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa kami yang jauh daripada sempurnanya ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah usai. Kita bersyukur kalau kita boleh bersama-sama menjadi umat yang memberitakan kebenaran Tuhan. Kita bersama-sama menyanyikan, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan marilah menerima berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan-Nya yang kekal di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan iman kita dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan dan pergumulan ini untuk tetap melihat setiap karya Allah dalam rencana dan kehendak-Nya dari kini terus sampai selama-lamanya. Hosiana. Amin. Ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu tetap jaga kesehatan, hindari kerumunan, biasakan hidup bersih dan cuci tangan, makan dan istirahat yang cukup. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.